Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Menjadi pribadi yang baik dan taat kepada Tuhan adalah keinginan tiap manusia. Namun tetap saja tak mudah dalam mempraktekkan hal tersebut di dalam kehidupan ini. Sama seperti dengan 7 tokoh populer dan sederet artis berikut ini. Mereka memilih hijrah demi bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun sayangnya, di tengah keputusan tersebut, banyak di antara para tokoh dan selebritis itu yang justru masih sering melakukan berbagai skandal. Yang lebih penting dan jadi pusat perhatian banyak publik adalah kejahatan tersebut dilakukan mereka di balik jubah agamanya. Dan berikut ini adalah 7 tokoh atau selebritis yang disangka alim agama, ternyata doyan melakukan kejahatan. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Ustadz Maher. Ustadz Maher At-Tuwailibi, begitulah nama pria ini. Ia sangat aktif sebagai penceramah di media sosial dengan ciri khasnya yang memancing perseteruan dan sindiran pedas dengan kata-kata kasar. Sebagian besar umat tidak sejalan dengan gaya ceramah Ustadz Maher. Selain itu, provokasi untuk memecah belah rakyat juga sering ia gaungkan di media sosialnya. Seperti membela Hizbut Tahrir Islam atau HTI yang jelas-jelas telah mendapatkan larangan dari pemerintah Indonesia untuk berdiri. Kemudian yang lebih parah dari perilaku Ustadz Maher At-Tuwailibi adalah menyebarkan ancaman pembunuhan kepada aktivis Abu Janda. Kebencian di atas adalah sebagian kecil bukti temperamentalnya seorang Ustadz Maher. Dalam salah satu live Instagramnya, bahkan secara jelas ia mempertontonkan emosinya kepada semua orang yang berakhir di ujung siaran live tersebut. Ustadz Maher seperti terkena karma saat menghina Habib Lutfi bin Yahya yang menyindirnya cantik. Di mana kasus ini pula lah yang menyeret Ustadz Maher untuk kesekian kalinya mendekam di penjara. Namun akhirnya pada Februari 2021, Ustadz Maher meninggal dunia dalam status tahanan kejaksaan. 2. Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur bisa dikatakan sebagai ustadznya selebritis karena kerap mengisi berbagai program di TV. Namun belakangan, namanya semakin heboh diberitakan seiring dengan perbuatannya yang memeras harta umat di balik ceramah sedekahnya. Salah satu trik yang dipakai Ustadz Yusuf Mansur dengan menyebut orang miskin karena kurangnya sedekah dan ibadah. Terbukti dengan embel-embel begitu. Dari video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur berhasil mengambil uang, perhiasan, dan kendaraan jemaat seperti tampak pada video ini. 3. Bobby Yosef. Siapa yang tidak kenal dengan aktor Bobby Yosef? Aktif sejak tahun 2007 di televisi dengan bermain sinetron bernuansa rohani berjudul Sentuh Hatiku, Bobby Yosef dikenal sebagai pribadi yang agamis dan jauh dari skandal. Penilaian positif ini berlangsung cukup lama, bahkan sebelum ia ditangkap polisi baru-baru ini terkait penyalahgunaan narkotika. Kabar ini mengejutkan banyak pihak pastinya. Pasalnya, Bobby nekat menjalankan aksi perbuatan haramnya tersebut lantaran tidak memiliki pekerjaan lagi pasca dirinya sepi job untuk berakting. Bobby Yosef bahkan pernah beralih profesi menjadi seorang Gojek untuk memenuhi kebutuhannya. Kini, dari berita yang beredar, aktor berusia 30 tahun tersebut kemungkinan akan direhabilitasi saja. 4. Ustadz Solmed. Ustadz sekaligus aktor kelahiran Jakarta ini cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dikenal sebagai pribadi yang taat beragama, tak lantas membuat kehidupan Ustadz Solmed tanpa celah. Diketahui, Ustadz Solmed telah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertamanya pada tahun 2006 dengan wanita bernama Dewi Yulianti berakhir cerai. Berbagai skandal pun mengenai Ustadz Solmed akhirnya terungkap, di mana ia telah memiliki istri baru, kerap kali memaksa Dewi Yulianti, mantan istrinya, untuk berhubungan badan. Hal ini berlangsung cukup lama, setelah Dewi Yulianti berani bersuara ke media dan menyebut bahwa perbuatan yang dilakukan Ustadz Solmed adalah zina.
Meskipun akhirnya Ustadz Solmed membantah semua tuduhan tersebut. 5. Abdullah Gimnastiar. Abdullah Gimnastiar atau yang akrab dengan sebutan AA Gim ini merupakan seorang pendakwah yang cukup memiliki nilai positif di kalangan masyarakat. Sosoknya kerap dijadikan panutan, sehingga tak heran pamor AA Gim sampai saat ini tak pernah pudar. Namun tetap saja mau sebaik apapun kelihatannya, AA Gim juga tak terlepas dari skandal dan masalah. AA Gim diketahui pernah melakukan poligami secara diam-diam. Padahal, AA Gim dikenal sebagai tokoh agama yang gemar menyuarakan kesetiaan terhadap keluarga. AA Gim berpoligami dengan Alvarino Eridani pada tahun 2006. Atas pilihannya itu, banyak pengikut AA Gim yang kecewa. Mereka berhenti datang ke pengajiannya. Hingga disebutkan semua bisnis AA Gim saat itu ikut kena dampak buruknya. 6. Ustadz Guntur Bumi. Nama Muhammad Susilo Wibowo mungkin tidak banyak dikenal orang. Tetapi ketika menyebut Ustadz Guntur Bumi, langsung teringat sosok pemburu hantu yang beberapa tahun silam pernah mengisi sebuah program reality show di stasiun televisi. Beberapa waktu yang lalu, Ustadz satu ini viral dan heboh di masyarakat. Terlepas dari kemampuan spiritual dan juga berdakwahnya, Ustadz Guntur Bumi bikin heboh setelah kasus praktik penipuan, pemerasan, dan juga pencabulan ramai disoroti media. Klinik pengobatan alternatif miliknya diduga memakan banyak pasien yang telah merasa tertipu, bahkan banyak pasien wanita yang jadi pelampiasan seksualnya. Ustadz Guntur Bumi akhirnya diciduk polisi pada Mei 2014 di kediamannya. Tak hanya itu, kasus ini juga membuat Puput Melati, istrinya, ikut diperiksa dalam kasus pencucian uang suaminya. 7. Ustadz Abdul Somad. Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad cukup disegani di Indonesia. Memiliki jutaan pengikut di media sosialnya, tak heran nama besar tersebut membuatnya jadi pusat perhatian. Terlepas dari apa yang sudah dilakukan Ustadz Abdul Somad, namanya kembali mencuat terkait beberapa khotbahnya yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap keyakinan agama lain. Sebut saja saat ia berceramah terkait penghinaan terhadap salib. Ia bahkan pernah mengomentari penampilan fisik Rina Nose, artis yang disebut UAS kurang menarik dan berhidung pesek. Sejumlah kontroversi lain yang sampai detik ini tak bisa dilupakan banyak orang adalah video ceramahnya soal LGBT dan kedai kopi Starbucks. Yang disebut UAS, siapa yang membeli Starbucks akan masuk neraka. Oleh sebab itu, ia sempat ditolak di beberapa wilayah seperti Bali, Jawa Tengah, hingga Hong Kong. Manusia tidak bisa dinilai dari penampilan luarnya. Beberapa yang terlihat baik dan alim justru terjerat berbagai skandal kontroversi. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.